Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 5 informasi penting yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan KPM BPNT, yakni informasi ini langsung dari Kementerian Sosial yang harus diketahui dan dipahami para KPM. Nah, kira-kira 5 informasi tersebut apa sajakah? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, di sini ada 5 informasi yang wajib Anda ketahui para KPM PKH dan KPM BPNT, yang mana ini informasinya adalah langsung dari Kementerian Sosial yang merupakan ada sangkut pautnya dengan bantuan para KPM sahabat YouTube. Dan 5 informasi ini bisa diketahui para KPM di penantian bantuan PKH di tahap yang ketiga ini dicairkan, dan juga BPNT alokasi Juli Agustusnya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi tersebut apa sajakah? Mari simak video ini hingga habis. Nah, baik sahabat YouTube, langsung saja 5 informasi yang diberikan kepada kami para pendamping yang langsung datangnya dari Kementerian Sosial harus diketahui oleh para KPM, baik KPM PKH maupun KPM BPNT. Di sini informasi yang pertama adalah mengenai tentang bantuan PKH maupun bantuan BPNT yang disalurkan melalui PT Pos. Itu biasanya harus ada yang namanya pemotretan geotagging ke rumah KPM penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT. Mungkin bagi Anda semuanya yang kebetulan pencairan bantuan PKH BPNT-nya melalui PT Pos, selalu ada yang namanya pemotretan rumah di setiap KPM, yakni di rumah-rumah Anda. Mungkin sudah ditandangi oleh petugas untuk memfoto rumah Anda. Nah, saat ini sahabat YouTube, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa untuk pemotretan foto geotagging tersebut untuk periode April, Mei, Juni pada bantuan PKH dan BPNT yang disalurkan melalui PT Pos kini mengalami keterlambatan. Jadi belum tuntas hingga bulan Juni tahun 2023 ini. Sementara sebentar lagi sudah ada yang namanya pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga dan BPNT alokasi Juli Agustus. Jadi bagi yang bertugas untuk melaksanakan foto geotagging harap segera menyelesaikan pemotretan foto geotagging tersebut agar supaya nanti di pencairan bantuan PKH dan BPNT selanjutnya bisa langsung melakukan foto geotagging pada tahap berikutnya sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah terkait info pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwasanya bantuan PKH di tahap yang ketiga ini memang sekalian kemarin dibarengkan di momen-momen Hari Keluarga Nasional yang ada di Sumatera Selatan. Jadi pada tanggal tersebut, Hari Keluarga Nasional, Kementerian Sosial sekalian mencairkan bantuan PKH di tahap yang ketiga dibarengkan dengan Hari Keluarga Nasional yang dicairkan secara simbolis maupun tidak simbolis kepada para KPM. Nah, ini bertujuan untuk memperingati Hari Keluarga Nasional saja sahabat itu. Dan informasi bagi selain Sumatera Selatan dan Palembang, apakah sudah ada info pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga di aplikasi SIKNJ? Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya di aplikasi SIKNJ hingga saat ini
statusnya masih TW2, artinya masih triwulan kedua. Jadi mungkin ada yang TW3 dan ada yang TW2 tapi belum status SPM. Jadi di sini bisa dipastikan untuk bantuan PKH di tahap yang ketiga ini belum ada lagi pencairan bantuan tersebut di daerah-daerah yang lainnya, baik Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, Bali, dan yang lainnya belum ada tanda-tanda bantuan PKH di tahap yang ketiga itu dicairkan. Prediksi kami bantuan PKH di tahap yang ketiga itu dicairkan nanti akan dilakukan pada bulan Agustus di minggu-minggu kedua atau di pertengahan bulan Agustus, sahabat YouTube. Karena ini masih Pusdatin masih melakukan pengecekan data terkait layak dan tidaknya KPM menerima bantuan PKH maupun BPNT di alokasi bulan Juli Agustus, dan untuk PKH-nya adalah PKH di tahap yang ketiganya, sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi selanjutnya yang ketiga adalah perlu Anda ketahui bahwasanya pada bulan Juli tahun 2023 ini ada satu bantuan yang diundur pencairannya, yakni bantuan permakanan bagi lansia tunggal dan disabilitas tunggal, yang mana bantuan ini seharusnya dicairkan tanggal 1 Juli tahun 2023 karena adanya kendala yang data di Pokmas kelompok masyarakat tersebut masih terkendala di Kementerian Sosial, maka bantuan tersebut harus diundur terlebih dahulu. Nah, Pokmas adalah kelompok masyarakat yang nantinya untuk mengurusi permakanan tersebut kepada para lansia dengan tanda kutip yang memasak, yang mengemas, dan lain sebagainya itu nantinya akan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang sudah dibentuk dalam suatu desa atau suatu kelurahan tersebut, sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi yang keempat adalah terkait bantuan PIP. Bahwasanya tanggal 31 tahun 2023 merupakan hari terakhir aktivasi rekening simpel. Jadi bagi KPM yang merasa anaknya tercantum di penerima bantuan PIP, yakni di SK nominasi untuk kelas akhir, kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12 SMA, SMK sederajat yang belum melakukan aktivasi rekening simpel, mohon segera melakukan aktivasi rekening simpel agar bantuannya ini tidak sampai hangus jika telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Untuk pembukaan aktivasi rekening, maka untuk jenjang SD SMP dilakukan di Bank BRI, dan untuk jenjang SMA, SMK dilakukan di Bank BNI, sahabat itu. Dan untuk itu Anda bisa berkoordinasi dengan pihak sekolahnya apakah anaknya masuk di penerima bantuan PIP ataukah tidak, sehingga jika mengetahui dan belum membuka rekening simpel, maka Anda harus segera membuka aktivasi rekening simpel agar bantuannya bisa tercairkan, sahabat itu. Nah, kemudian informasi yang kelima atau informasi yang terakhir adalah terkait bahwa mulai besok tanggal 15 Juli hingga tanggal 30 Juli tahun 2023 akan ada agenda penting di setiap bulan dari Kementerian Sosial terkait verifikasi data kelayakan KPM penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT yang dilakukan oleh pihak desa atau pihak kelurahannya masing-masing. Jadi setiap bulannya mulai tanggal 15 hingga tanggal 30 di setiap bulannya akan ada yang namanya verifikasi kelayakan penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT. Jadi jika di situ ada temuan sudah tidak layak, maka KPM tersebut di tahap selanjutnya tidak bisa menerima bantuan-bantuannya. Kemudian jika masih layak, ya tetap menerima bantuan-bantuannya. Biasanya kriteria yang sudah tidak layak menerima bantuan adalah KPM yang sudah mampu, sudah kaya. Kemudian KPM yang anggotanya ada yang diangkat menjadi TNI Polri,
PNS, atau sudah bergaji di atas UMK, ataupun sudah ada yang menjadi pendamping PKH. Kemudian mungkin KPM ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah dan tidak diketahui keberadaannya sampai itu. Nah, di situ juga nantinya akan ada pengusulan terkait KPM-KPM yang bisa layak mendapatkan bantuan. Di situ bisa ada yang namanya pengusulan calon KPM untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah sampai itu. Nah, itulah sampai itu 5 informasi penting yang harus diketahui oleh para KPM dari Kementerian Sosial. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.